Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 kelas 4C akuntansi ingin menjelaskan tentang materi Cost Volume of Profit Analysis atau VFC Costing dan Capacity Analysis, mata kuliah akuntansi biaya lanjutan dengan dosen pembimbing Ibu Retno Martanti Endah Lestari, SE, MSI, CMA, CAPM. Ada juga anggota kelompok kami yaitu Selvi Nur Cahya Saifuddin, Anissa Ferry, Sri Lestari, dan Gesa Nugraha. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan Cost Volume of Profit Analysis? Analisis Cost Volume of Profit atau sering disebut dengan CVP merupakan model yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen dalam menentukan unit yang harus dijual untuk mencapai suatu laba yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ada asumsi yang mendasarkan untuk CVP. Yang pertama yaitu seluruh biaya dapat dipisahkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Kedua yaitu total biaya tetap adalah konstan selama rentang analisisnya. Yang ketiga yaitu total biaya variabel berubah proporsional sesuai dengan perubahan volume atau biaya variabel per unit bersifat konstan dalam rentang yang relevan. Kemudian ada BEP atau Break Even Point. Break Even Point atau BEP merupakan suatu kondisi perusahaan yang mana dalam operasionalnya tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain yaitu antara pendapatan dan biaya pada kondisi yang sama sehingga labanya adalah nol. Analisa Break Even Point adalah teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara volume penjualan dan profitabilitasnya. Manajemen harus menentukan titik impas untuk menghitung margin of safety, yaitu suatu batas yang mengindikasikan berapa banyak penjualan boleh menurun dari level target sebelum akhirnya perusahaan merugi. CVP ini dapat dihitung menggunakan data historis ataupun data proyek. CVP didasarkan pada hubungan yaitu profit sama dengan total revenue dikurang total variable cost ditambah total fixed cost. Nah, jika dinotasikan, rumusnya akan menjadi R sama dengan F ditambah dengan V dikali dengan R ditambah dengan P, di mana P tersebut adalah total profit. R sendiri adalah total sales revenue, F adalah total fixed cost, dan V adalah variable cost per dollar of sales revenue. Selanjutnya di sini ada rumus dari menghitung break even point, di mana rumusnya sendiri adalah R sama dengan F ditambah P dibagi dengan 1 min V, yang artinya adalah total fixed cost ditambah profit dibagi dengan contribution margin per sales dollar. Nah, jika profit sama dengan 0, maka titik impas diukur dalam nilai penjualan. Nah, rumusnya menjadi R sama dengan F per 1 min V, yang artinya adalah total fixed cost dibagi dengan contribution margin per sales dollar. Berikut ada contoh dari perhitungan rumus break even, di mana pada suatu perusahaan terdapat total sales revenue at normal capacity sebesar 6 juta dolar, lalu ada total fixed cost sebesar 1.600.000 dolar, ada total variable cost at normal capacity sebesar 3.600.000, ada sales price per unit sebesar 400 dolar, dan ada variable cost per unit sebesar 240 dolar. Nah, berapa titik impasnya? Dalam perhitungannya kita menggunakan rumus break even jika profit sama dengan 0, di mana break evennya dihitung dengan nilai penjualan. Nah, rumusnya sendiri adalah R sama dengan F dibagi dengan 1 min V. Jika kita masukkan angkanya maka menjadi 1.600.000 dolar dibagi dengan 1 dikurang dengan V yang didapat dari total variable cost dibagi dengan total revenue yaitu 3.600.000 dibagi dengan 6 juta. Lalu ketika sudah dijumlah hasilnya menjadi 1.600.000 dibagi dengan 0,40 yang hasilnya adalah 4 juta dolar. Nah, 4 juta sendiri ini artinya perusahaan harus mendapatkan sales sebesar 4 juta jika tidak ingin mendapatkan untung atau rugi. Nah, jika sales di atas 4 juta maka perusahaan itu akan mendapatkan untung, dan jika salesnya di bawah dari 4 juta maka perusahaan akan merugi. Selanjutnya, jika CVP ingin dihitung dengan pendekatan unit, maka rumusnya menjadi Q atau sales price per unit sama dengan F per P min C, yaitu sales price per unit dikurang dengan variable cost per unit. Di
Di sini jika kita ingin mengetahui kuantitas dari produk yang terjual dari perusahaan sebelumnya, maka perhitungannya menjadi $1.600.000 dibagi dengan $400 dikurang $240, maka hasilnya akan menjadi 10.000 unit, di mana artinya perusahaan itu harus menjual 10.000 unit jika tidak ingin mendapatkan untung atau rugi. Berikutnya ada margin of safety yang menunjukkan berapa banyak penjualan boleh turun dari angka penjualan terpilih sebelum perusahaan berada pada titik impas atau sebelum mengalami kerugian. Nah, margin of safety ini dinyatakan dalam suatu persentase dari penjualan sehingga disebut dengan margin of safety ratio atau M/S. Nah, rumus dari margin of safety ratio sendiri adalah selected sales figure dikurang dengan break even sales dibagi dengan selected sales figures. Nah, di sini selanjutnya ada contoh dari margin of safety, yaitu PT Bintang memiliki penjualan terpilih sebesar $5 juta dan penjualan break even sebesar $4 juta. Maka margin of safety rasionya adalah, lalu kita dapat hitung dengan menggunakan rumus margin of safety ratio sama dengan selection sales figure dikurang break even sales lalu dibagi selection sales figure sama dengan $5 juta dikurang $4 juta lalu dibagi $5 juta. Nah, lalu dapatlah hasilnya sebesar 20%. Nah, disinilah kita dapat melihat diagram kontraksi break-even chart, di mana perpotongan antara total revenue dan total cost itu bisa kita sebut break-even point, di mana perpotongan itu jika menuju ke atas itu profit atau keuntungan. Kalau dia menuju ke bawah itu artinya loss atau kerugian. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat dari break-even point. Yang pertama yaitu sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Lalu yang kedua memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. Lalu yang keempat, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum atau dalam unit produk maupun satuan uang agar perusahaan tidak menderita kerugian. Yang kelima, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Lalu selanjutnya sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual, dan yang terakhir sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya break-even point juga memiliki kelemahan loh. Sekalipun analisa break-even point ini banyak digunakan oleh perusahaan, tetapi tidak dapat dilupakan bahwa analisis ini mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan utama dari analisis break-even point ini diantaranya yaitu asumsi tentang linearity klasifikasi cost dan penggunaannya terbatas untuk jangka waktu yang pendek, seperti asumsi tentang linearity pada umumnya baik harga jual per unit maupun variabel cost per unit tidaklah terdiri sendiri terlepas dari volume penjualan. Selanjutnya, klasifikasi biaya yaitu kesulitan di dalam mengklasifikasikan biaya karena adanya semi variable cost. Kelemahan selanjutnya yaitu jangka waktu penggunaannya. Nah, kelemahan ini dianalisis break-even point adalah jangka waktu penerapannya yang terbatas. Nah, di sini selanjutnya ada analisis GPV untuk pengambilan keputusan. Yang pertama itu perubahan dalam per unit biaya variabel akan mengubah rasio kontribusi margin dan titik impas. Selanjutnya, perubahan dalam biaya tetap akan mengubah titik impas tetapi tidak mengubah kontribusi marginnya.
Lalu, kombinasi perubahan dalam biaya tetap dan biaya variabel dengan arah yang sama akan menyebabkan perubahan yang sangat tajam dalam titik impas tersebut. Selanjutnya di sini ada multiple break-even point. Contohnya itu, Waiter Company memutuskan memproduksi 2 model mesin pemotong rumput dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama itu ada harga jualnya. Nah, harga jual untuk mesin manual sebesar $400 dan untuk mesin otomatis sebesar $800. Lalu di sini ada proyeksi penjualan tahun depan. Untuk mesin manual itu sebanyak 1.200 mesin dan untuk mesin otomatis itu sebanyak 800 mesin. $30.000 untuk mesin manual, $40.000 pada mesin otomatis, totalnya $70.000. Lalu ada margin untuk mesin manual $60.000 dan mesin otomatis $120.000 dan totalnya $180.000. Lalu total dari margin produk ini dikurangi $26.250 yang hasilnya $153.750. Selanjutnya ada multiple break-even point atau penentuan bauran produk dan analisis CVP. Apabila Waiter Corporation berencana menjual 1.200 mesin manual dan 800 mesin otomatis, maka bauran penjualan adalah 1.200 dibanding 800 atau 3/2. Dari pembauran ini, maka dapat didapatkan MC per unit paket dengan mengalihkan MC per unit dan bauran penjualan dari masing-masing unit, yaitu $75 dikalikan 3, maka dihasilkan 225 MC per unit paket untuk manual dan $200 dikali 2 sama dengan $400 untuk mesin otomatis. Selanjutnya dapat diketahui BAP dengan cara membagi biaya tetap dengan MC per paket atau $96.250 dibagi 620 didapatkan 154 paket. Dengan rincian mesin berikut, yaitu penjualan mesin manual sebesar $184.800 dan mesin otomatis $246.400 dengan total $431.200. Lalu ada beban variabelnya untuk mesin manual yaitu sebesar $150.150 dan mesin otomatis $180.400 dengan total $334.950. Lalu ada margin kontribusi dari mesin manual yaitu sebesar $34.650 dan mesin otomatis $61.600 dengan total $96.250. Lalu ada beban tetap langsung untuk mesin manual yaitu sebesar $30.000 dan mesin otomatis sebesar $40.000 dengan total $70.000. Lalu ada margin produk dari mesin manual sebesar $4.650, mesin otomatis $21.650. Lalu totalnya yaitu $26.250. Selanjutnya ada CP berdasarkan aktivitas atau BC, yaitu ada 2 rumus, total biaya ABC dan BAP unit ABC. Yang pertama, rumus pertama itu total biaya ABC itu biaya tetap ditambah kurung biaya variabel per unit dikali jumlah unit terkurung ditambah kurung biaya tingkat batch dan penggerak batch terkurung ditambah biaya tingkat produk dikali penggerak produk tutup kurung. Lalu selanjutnya BAP rumusnya biaya tetap ditambah kurung biaya tingkat batch dikali penggerak batch tutup kurung ditambah biaya tingkat produk dikali penggerak produk harga tutup kurung dikurang biaya variabel per unit. Selanjutnya ada contoh soal dari manufacturing memproduksi kaos tangan berbagai pengaruh. Setiap kaos dikenakan dengan harga $10.000.
per unitnya itu $450 dengan tingkat menggerak biaya $80. Selanjutnya ada jam mesin, biaya variabelnya per unitnya itu $20.000 dengan tingkat menggerak biayanya $500. Dan jika biaya tetapnya sebagai berikut, biaya tetap ABC $50.000 dan biaya tetap konvensional $96.000. BEP berdasarkan aktivitasnya itu BEP per unit sama dengan $50.000 ditambah buka kurung 450 dikali 80 tutup kurung ditambah buka kurung 20 dikali 50 tutup kurung dibagi $10 dikurang $5, maka dihasilkan 19.200 unit. Selanjutnya, misalkan Dori mampu mengurangi biaya setup sebesar $150 per setup dan jumlah jam mesin menjadi $425 per setup, maka titik impasnya itu sebagai berikut. BP unit sama dengan 50.000 ditambah buka kurung 300 dikali 80 tutup kurung ditambah buka kurung 20 dikali 425 tutup kurung dibagi 10 dikurang 5. Hasilnya itu 82.500 unit per $5. Maka dihasilkan 16.500 unit. Sekian materi yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami harap apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi rekan-rekan sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.